بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya, oke. Salam kenal. Sorry kalau agak-agak Kenapa masih gelap ya? ada apa namanya Oh, jaringan. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Terima Jaring kasih sudah karena mau mengikuti aturan kami. Ya, terima kasih sama. Oh, jaring. Nama saya Simeon Putra Firmando, bisa dipanggil Ivan. Saya dari Makassar. Saya Salam kenal. agama Kristen Protestan. Oke, salam kenal Bapak. Bapak Ivan, pertama saya ucapkan selamat datang di roomnya Islam, roomnya Pastor Loading, room kesukaan orang Kristen saat ini ya. Selamat datang bersama kami, akan menemani Bapak untuk berdiskusi. Bapak boleh bertanya, boleh menjelaskan. Kalau Bapak menjelaskan mohon dengan data supaya tidak lagi terjadi membuang-buang waktu nanti. Lebih baik tunjukkan data baru bicara. Benar. Tapi kalau Bapak mau bertanya saja silahkan. Saya kasih kesempatan Bapak, silahkan saya mute. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya cuman tidak anggap saja saya belajar tentang Islam, kan? Belajar tentang Islam. Kita tahu semua agama itu indah, karena kalau kita saling bertoleransi dengan baik, dengan belajar dengan baik, kita semua itu pelajaran atau ajaran agama itu pasti jalur-jalur yang indah. Jadi saya cuma bertanya, topiknya apa ini, guys? Tentang topik apa ini? Ringan aja, kita topiknya ringan-ringan. Biasanya topik yang paling saya hindari karena saking ringannya itu tentang konsep ketuhanan. Tapi itu topik terpenting dalam jalur lintas iman. Silakan Bapak Ivan bahas tentang konsep ketuhanan. Saya mendengarkan dulu. Kalau sudah mulai bertanya, ajukan pertanyaan. Karena Bapak orangnya luar biasa, saya apresiasi. Saya berdiam diri dulu, Bapak lanjut. Oke, terima kasih. Karena menyangkut topik Tuhan, sebenarnya Tuhan itu kita sulit untuk menjelaskan sih, karena kita tidak berhak sebagai manusia untuk mengatakan Tuhan itu siapapun Tuhan itu siapa. Memang sulit untuk memperdalam tentang Tuhan, karena pada dasarnya kita sebagai manusia, ya apa sih di hadapan Tuhan itu? Tadi saya hari ini masuk room ini saya lihat ya sangat luar biasa sih, sangat luar biasa untuk mengajarkan agama yang baik, mengajarkan tutur kata yang baik. Jadi saya mau tahu saja tentang sebagaimana sih Islam menurut saya sebagai Kristen. Apakah kan kita tahu Islam itu indah, Islam adalah jalan yang baik. Saya mau memperdalam lah arti Islam itu apa sih, itu saya. Mantap, pertanyaannya bagus. Karena Bapak bertanya spesifik pertanyaannya arti Islam apa. Saya mau mengambil dulu yang tadi kita bahas tentang konsep ketuhanan. Saya sebelum menjawab pertanyaan, saya menanggapi pernyataan Bapak. Pernyataan Bapak itu menarik untuk dibahas. Pernyataannya adalah yang namanya agama itu indah. Ya, dan kita sebagai manusia tentu tidak punya wewenang dan pengetahuan lebih mendalami tentang Tuhan. Saya sepakat. Makanya kita kalau memberitahu dan mengetahui tentang Tuhan itu bukan kita yang mutlak tahu, tetapi Tuhan yang memberitahu. Jadi kalau bicara tentang siapa Tuhan, haruslah seperti yang Tuhan katakan tentang dirinya, bukan seperti yang dikatakan orang lain tentang Tuhan itu. Makanya kami para apologet Islam selalu bertanya, siapa Allah menurut Allah? Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Allah menurut Nabi Muhammad? Siapa Tuhan menurut Yesus? Maka pertanyaan itu tidak lain tidak bukan akan terjawab. Jawabannya cuma satu. 4 pertanyaan itu diajukan, 2 pertanyaan kepada 2 agama, 2 pertanyaan kepada Kristen, 2 pertanyaan kepada Islam, akan menemukan jawaban yang sangat simpel, yaitu Allah. Contoh,
Siapa Tuhan menurut Yesus? Memang tidak ada nama dalam perjanjian baru secara eksplisit, tetapi dipercaya namanya itu adalah tetragrammaton 4 huruf suci Yod He Vav Ve. Tapi masalahnya ini masih debatable apakah nama atau bukan, karena tidak ada lafaznya, tidak ada nikutnya. Ada yang bilang artinya Yehova, Yahuwah, Yahweh, debatable, artinya tidak clear gitu. Lalu kalau ditanya siapa nama Tuhan menurut Yesus dalam perjanjian baru, kita juga tidak menemukan jawaban clear, yang ada hanya istilah Pater, Bapa. Nah, tapi kalau kita tanya kepada umat Islam, siapa Allah menurut Allah? Ilah. Jawabannya dalam Quran surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Karena di situ dikatakan sesungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Itu Allah yang nyatakan. Jadi siapa Tuhan menurut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tetap menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kul huwallah, kepada Nabi Muhammad sebagai sumber ring satu tentang ajaran Islam. Jawabannya simpel. Tapi kalau kita tanya kepada Yesus, memang tidak ada jawaban, tapi kita bisa mengetahui tetap merujuk kepada Tuhan yang satu, transenden. Sekarang kita jawab pertanyaan Bapak. Pertanyaan Bapak adalah, apa sih artinya Islam? Islam secara etimologi asal katanya dari kata aslam, salim, salam. Aslam artinya tunduk dan patuh, salim artinya suci, salam damai sejahtera. Maka secara terminologi adalah Islam sebuah sistem kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan pencipta alam semesta melalui perantara malaikat yang diberikan kepada Nabi untuk diberikan kepada umat mereka masing-masing, yang mana ajaran ini memaksa memerintahkan manusia untuk tunduk patuh kepada Tuhan dengan cara mensucikan dirinya lahir dan batin supaya damai di dunia, sejahtera di akhirat. Maka ini disebut sebagai Islam. Secara esensi benar secara tertulis, benar secara fakta. Karena memang Islam ketika menjadi ajaran yang diikuti hanya akan memunculkan peradaban. Contoh, Viro maaf ini mute dulu ya. Contoh, ketika Islam, ya deh, izin Viro ada cuman mau bilang turun dulu karena Uni mau cukur rambut dulu ya, izin ya. Uni ya. Siap Dekku. Tadi kita bicara secara teologis, konteks dan teks ya Pak. Sekarang kita bicara fakta historis. Kalau kami umat Islam ini ketika membuat klaim itu wajib ada bukti. Kalau enggak nanti kosong. Nah, kalau kita lihat 800 tahun Islam memimpin di Eropa. Yang muncul di Granada, tepatnya di Spanyol itu apa? Pusat peradaban tentang ilmu pengetahuan. 1000 tahun Islam kurang lebih memimpin India. Maka orang-orang yang pribumi, orang-orang yang beragama masa lalu itu tidak hilang, tidak dimusnahkan. Saya kalau misalkannya perbandingkan dengan peradaban Kristen, nanti tersakiti hati orang Kristen. Tapi tidak apa-apa, saya lebih baik memfokuskan bagaimana saya mengenalkan Islam saja. Jadi secara tekstual kita punya jawaban. Secara kontekstual tidak bersalahan dengan tekstual. Secara fakta relate atau koheren dengan teks dan konteks. Itulah Islam yang menjadi agama rahmatan lil alamin. Silakan Bapak elaborasi pertanyaannya. Terima kasih penjelasannya. Ya, sangat mempelajari lah dalam hidupnya, karena ya saya tahu bahwa Islam itu indah. Karena kenapa saya bilang itu Islam itu indah? Jujur saya dalam keluarga nenek buyut saya Islam. Islam nenek buyut saya Islam. Nah makanya kami di dalam keluarga tidak ada yang berdebatan tentang mana sih yang bagus, agama yang mana yang bagus, karena pada tujuannya kita akan kembali lagi sama, kalau kita dibilang Allah itu Allah, karena Tuhan salah satu-satunya ya Allah atau Allah. Pada dasarnya banyak yang bilang, maaf ini, menurut pribadi saya Tuhan, kenapa banyak yang Tuhan Yesus itu dibilang Tuhan? Pada dasarnya, kalau menurut saya ini ya, menurut saya Tuhan Yesus tidak memaksa umat Kristen untuk dibilang Tuhan, tidak ada, memang tidak ada.
Tapi kita sebagai manusia untuk menghormati karena Tuhan Yesus itu adalah utusannya Allah atau Allah. Kalau kita dibilang Allah. Nah, makanya saya tidak memperdalam si Alkitab. Cuman satu ayat yang saya memperdalam Alkitab itu ya tentang bagaimana Tuhan menjadikan kita untuk membebaskan dari segala cobaan, itu saja. Tapi kalau memperdalam Alkitab saya tidak. Tapi saya cuman mengetahui pribadinya saja. Karena dia Tuhan ya sampai sekarang ya sorry saya bilang Tuhan Yesus karena saya menghormati dia sih, menghormati saya. Tapi pada dasarnya Tuhan Yesus tidak memaksa kita untuk panggil Tuhan, tidak ada memang. Itu menurut saya. Tak tahu kalau nanti ada yang agama Kristen itu bilang ini Simon ini. Nah, pada dasarnya memang Tuhan itu tidak ada. Tapi sekali lagi ya, terima kasih atas penjelasan tentang Islam. Saya belajar lagi memperdalam Islam karena di samping itu juga saya juga pernah belajar sama nenek buyut saya Islam juga. Saya mengerti bahwa boleh saya panggil Nabi Muhammad adalah sebagai Tuhannya orang Islam, bahwa dia mengajarkan saya belajar tentang nenek Islam itu baik semua. Terus interupsi Muhammad sedikit, itu Bapak. Interupsi. ya, Maaf, kita hati-hati ya. Kalau mengatakan Nabi Muhammad sebagai Tuhan ya, umat Islam itu sebuah kesalahan fatal. Karena Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan Tuhan. Beliau hanya Nabi dan Rasul. Ya benar ya. Dalam terminologi maaf mungkin Bapak salah sebut aja mungkin. Dalam terminologi kata Tuhan itu Pak, dalam KBBI itu merujuk kepada pencipta yang tidak diciptakan. Tapi kalau Bapak bilang Tuhan tanpa H ya, boleh. Nabi Muhammad tuannya umat Islam itu boleh. Karena dia adalah pemimpin kami, Rasul kami. Tapi kalau kita bilang dia adalah Tuhan itu tidak betul. Ya, karena beliau hanya sebatas Rasul Allah, utusan Allah, Nabi Allah. Tidak setara dengan Allah, bukan Tuhan. Kita tidak boleh memaknai satu diksi itu berbeda dengan yang sudah disepakati gitu. Kita sudah sepakati arti kata Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Maka kita tidak boleh ingkari itu. Kecuali kita punya kamus bahasa yang diakui juga oleh sebuah lembaga tertentu. Contoh gini Pak ya. Bapak bilang tadi Bapak menghargai Yesus. Ya kami juga menghargai Nabi. Jangankan menghargai Nabi Pak, Presiden aja kita hargai. Tapi tidak bisa kita katakan Presiden itu adalah Tuhan. Tidak bisa kita katakan dia adalah pencipta. Nah tetap kita adalah orang yang harus sesuai dengan diksi termnya. Nabi Muhammad itu sebagai Rasul dan Nabi, bukan Tuhan. Nah seperti itu Bapak harus paham. Pertanyaan saya nih, saya tertarik nih Pak. Bapak itu menuhankan Yesus itu maksudnya itu Tuhan pencipta alam semesta atau orang yang dihormati karena menjadi utusan saja? Kalau dia utusan bahwa Allah mau menggantikan dia Allah ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tapi dia pencipta yang tidak diciptakan ya? Kalau menurut pandang luas sih, kalau ini menurut pribadi saya, Tuhan atau Isa atau Isa Al-Masih atau dibilang Tuhan Yesus, dia pengganti sebagai Allah untuk datang ke mana? Karena Allah itu tidak bisa kita pandang, Allah, karena kita tidak bisa melihat. Jadi dia mewakili Kalau atau wakil dibilang Allah sebagai nabi lah. gini Pak, Nabi. kalau nabi, kalau wakil Allah itu bukan cuma nabi, para ulama juga wakil Tuhan, orang tua juga wakil Tuhan. Bukan berarti mereka menjadi Tuhan, tetapi mereka itu mengerjakan pekerjaan yang Tuhan perintahkan. Pertanyaannya, dalam pandangan Bapak pribadi, Yesus ini setara dengan pencipta langit dan bumi enggak? Setara enggak? Menurut itu pribadi saya tidak. Tidak. Nah, kalau begitu, Bapak secara teologis ini bukan Kristen Trinitas setara atau bukan Kristen hasil konsili Nikea. Bapak ini, kalau Bapak misalkannya menganggap Yesus itu ciptaan atau pencipta? Kalau dia dicipta oleh Allah,
karena utusannya atau mewakili Allah untuk datang ke dunia. Oke, berarti kita sudah tahu Bapak ini kalau dalam karakter corak doktrin Kristen itu Bapak masuk dalam corak doktrin Kristen subordinat. Kalau sekarang itu alirannya itu disebut sebagai Unitarian atau Saksi Yehova dalam teologi Kristologi ya. Maksudnya dalam Kristologi ya. Karena Bapak tidak menganggap Yesus setara dengan ilahi dan tidak sehakikat. Maka Bapak itu ke Arius sama Saksi Yehova. Dan menurut gereja Kristen mainstream, Tritunggal yang selama ini ada itu bidat. Tapi itu kita nggak bahas lah. Yang penting Bapak tahulah corak doktrin Bapak. Biasanya Bapak ini akan diserang oleh orang-orang Trinitas biasanya gitu. Seperti itu. Benar. Bapak sama pemahamannya dengan orang Islam. Orang Islam itu menganggap begitu memang. Nabi Isa itu ciptaan, Yesus itu ciptaan. Silakan Pak, ada lagi Pak? Ya, kenapa itu? Makanya saya tuh cuman hati nurani saja saya. Karena kayak spiritual, pendekatan saya sama Tuhan saya, Tuhan Yesus. Ya. Apapun yang memang banyak perbedaan atau ya biasalah, setiap agama tuh apa yang di dalam Alkitab itu yang dibincang itu indah ini, tapi dilakukan dengan manusia sendiri di dunia itu beda lagi. Ya itu makanya pada dasarnya itu saya cuman dengan sifat saya sendiri. Karena kenapa saya untuk belajar itu saya harus kenapa saya kalau seandainya saya tidak tahu arti ini, ya lewat saya berdoa Tuhan apa maksudnya ini, Tuhan apa maksudnya ini. Karena Allah Bapa, kayak selalu bilang pertama saya doa Tuhan dulu baru Allah Bapa yang ada di sorga. Karena pada dasarnya itu Allah adalah satu-satunya yang mewakili dari dunia ini, Tuhan ada Allah. Nah, makanya itu bilang saya baru selalu berkomunikasi sama dia. Mantap. Pada itu makanya ada kewajiban yang telah hadir. Ada kewajiban Pak. Apa? Ada kewajiban yang telah sampai kepada saya. Kewajiban ini memberitakan kenyataan, walaupun nanti kenyataan ini berbeda dengan yang Bapak pahami, tapi ini fakta. Dan saya punya kewajiban untuk sampaikan ke Bapak. Boleh ya, saya izin ya menyampaikannya. Pertama, Bapak harus tahu tidak pernah yang namanya Tuhan itu bernama Allah, itu tidak pernah. Tidak ada satupun peradaban yang menyatakan nama Tuhan itu Allah, tidak pernah. Peradaban Sumeria, peradaban kuno, peradaban Mesir, peradaban Yunani, peradaban Ibrani, peradaban Arab tidak pernah memperkenalkan sepanjang sejarah peradaban bahwa nama Tuhan itu Allah. Kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Nah, yang benar itu adalah nama Tuhan yang pernah muncul dalam teks kitab suci suatu agama tertentu itu adalah Allah. Tidak bisa disebut Allah karena L-nya ada dua. Kalau dalam lafaz bahasa Arabnya itu ada lam jalalah namanya. Kaidah bahasa Arabnya itu lamnya itu harus tebal, ditafkim, bacanya Allah. Makanya namanya adalah Allah bukan Allah. Kenapa orang Kristen menyebut nama Tuhan mereka Allah? Karena orang Kristen mengambil transliterasi nama Tuhan dalam bahasa Arab di KBBI, lalu meletakkannya sebagai terjemahan dari kata Yod He Waw He atau kata Theos atau kata Kurios. Sebetulnya itu keliru, itu salah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Kamus Al-Munjid yang dibuat oleh seorang Katolik bernama Louis Ma'aluf, dalam Kamus Cambridge yang versi online ataupun Oxford yang versi online, seluruh dunia akademik dan non-akademik sepakat bahwa ALLAH adalah transliterasi nama Tuhan dalam bahasa Arab. Contoh, Simeon dalam bahasa Arab itu pakai huruf shin, mim, tidak ada e-nya. Maka Simun, nun kemudian dimatikan. Jadi kalau ditransliterasikan kata Simeon Latin ini jadi Simun dalam bahasa Arab, kurang lebih begitu. Kalau dalam bahasa Ibrani ada Simeon karena ada huruf bisa dibaca e, karena ada nikut yang bisa dibaca i, u, e, o.
Karena dalam bahasa Semitik tidak ada huruf vokal a, i, u, e, o. Yang ada diberikan harakat atau nikut. Jadi sebetulnya orang Kristen telah keliru besar. Tapi kenapa mereka tidak mau berubah? Karena mereka menganggap itu kebenaran. Walaupun kami setiap hari sudah mengajarkan bahwa Allah bukanlah nama Tuhan. Memang kebenaran itu pahit. Semoga itu menyembuhkan. Semoga Bapak tahu. Dan saya akan tunjukkan kepada Bapak bukti. Sebagai bukti kami tidak bicara sembarangan. Baik, saya kasih Bapak data saja sebagai panduan Bapak. Bapak boleh cross check sendiri datanya. Bapak klik KBBI, lalu Bapak klik kata Allah atau Allah, lalu klik KBBI. Ya, nih. Saya kasih KBBI aja karena kita di ruang nasional, nanti kita pun akan gunakan kamus besar negara-negara lain seperti kamus Cambridge dan Oxford versi online. Nah, gini ya. Nah, ini Pak ya, ini KBBI online. Kalau mau beli cetak silakan ambil yang cetaknya. Di sini kata ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan. Kata Allah Pak itu beda Pak. Kalau penulisan kata Allah itu begini Pak. Saya tunjukkan ya. Maaf ya teman-teman. Kalau kata Allah ini dia. Nah, kalau kata Allah begini Pak bacaannya Pak. Kalau ini Pak pronunciation-nya beda Pak. Ini pronunciation-nya bukan lagi Allah tapi Allah karena L-nya 2, double. Allah. ALLAH. Di KBBI ini nama Tuhan. Kalau kata Allah, Allah ya tanpa L2 itu artinya adalah tewas dan kalah. Bahaya. Makanya bahaya kalau nama Tuhan itu tidak disebutkan secara jelas. Orang Yahudi jangankan mempelintir nama Tuhan, menyebut nama Tuhan sembarangan saja hukumannya mati. Menghujat nama Tuhan hukumannya mati. Dan kita sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia, kita punya keragaman dalam agama. Kita boleh mengimani agama kita. Tapi yang kita tidak boleh adalah mempelintir agama orang lain. Itu nggak boleh. Itu mencederai hati kita. Masalahnya orang Kristen sudah kadung mempelintir nama Tuhan kami umat Islam dengan memaknai bahwa Allah adalah gelar. Padahal itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang ditransliterasi. Coba Bapak paham penjelasan saya? Kalau nggak paham saya coba jelaskan lagi. Kalau nggak paham silakan tanya. Ya, paham lah, karena paham. Karena kembali lagi apapun yang jelasnya ini saya terima. Karena kan itu kan versinya Umi, versinya Umi. Bukan. Tapi nanti kalau versi saya kan beda lagi nanti. Maaf. Izin harus saya clearkan. Oh, iya. Kami para apologet Islam atau para dai-daiyah tidak boleh bawa perspektif pribadi. Itu jadi asumsi. Itu bukan menurut saya. Itu menurut literasi KBBI dan menurut secara akademik diakui bahwa Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Begitu, terima kasih. Oke. Itu kalau itu kan menurut bahasa Arab. Kembali lagi kenapa kami seorang Kristen. Kita tahu nanti saya ala tentang Kristen. Ini kan kembali kalau berdasarkan pribadi kita sebagai orang Kristen, kenapa kita panggil Allah? Bukan dalam itu kan Allah dalam pribadi sebagai kalau tidak dibilang itu Allah dalam perjanjian lama memang. Tapi di saat itu tahu kalau ini benar, kalau seandainya salah ada perkataan saya, boleh nanti kalau ada di sini teman-teman orang Kristen tolong dijelaskan kembali atau diterangkan kembali apa yang saya bilang ini benar atau salah. Ini dalam pribadi saya. Memang dalam perjanjian lama atau mulai dari Kejadian sampai dengan Matius kayak itu, Kejadian sampai Matius itu memang Allah itu dalam bahasa Arab. Tapi di saat kalau kita bahas tentang Roh Kudus itu turun. Jadi semua bahasa itu bisa. Nah, itu mewakili dari bahasa. Jadi kenapa kita sebagai Indonesia mempersingkat untuk menjelaskan arti tentang Allah itu
ada bahasa Arab dibilang Allah. Kalau kita sebagai Indonesia, ya itu yang mengerti saya Allah. Karena Tuhan tidak melihat bahasa dan apa yang dia ucapkan, mau Allah kayak mau Allah, itu dalam pribadi. Kalau menurut saya, pribadi saya, tinggal Oke, kita kayak menyingkapi gini deh. bagaimana maksud tujuan Ya. Allah itu dengan baik. Berarti menurut Bapak, kalau nama Tuhan itu dalam bahasa Minang, boleh nggak saya panggil Tuhan Bapak Alwi namanya? Kan kalau Allah Nah, dalam itu tergantung bahasa manusia ya, untuk enggak, memberikan nama. kalau bukan dalam, berarti boleh nama Tuhan dikasih nama oleh perorangan. Kalau saya kasih Kiti nanti boleh gitu. Saya mau panggil nama Tuhan Kiti gitu, boleh. Menurut Bapak lah. Boleh itu karena manusia. Boleh. Kita Oh sebagai gitu. manusia bebas untuk Bagaimana dengan menyebut nama ayat Allah yang itu berbunyi, bebas. Pak? Boleh. Bagaimana dengan ayat yang berbunyi jangan menyebut nama Tuhan sembarangan itu gimana? Bagaimana kalau Kalau di Yahudi kan? kita menyebutkan Tuhan dengan sembarangan, itu contoh Iya. begini. Kalau ini pribadi saya, kenapa itu dilarang? Gini, kita Ini saya kita boleh bacakan ayatnya, menyebut Pak. Tuhan dengan sembarangan, itu Kita maksudnya baca begini, ayatnya, Pak. Iya, Gini iya. Pak, kita baca ayatnya ya. Keluaran pasal 20 nomor 7. Jangan menyebut nama Tuhan Yod Evavemu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tadi Bapak bilang boleh nama Tuhan Bapak dipanggil sebagai Kiti. Ternyata boleh gitu. Jadi bagaimana menurut Bapak itu? Kalau yang di dalam Alkitab itu maksudnya begini. Maksudnya kalau kita tidak boleh mengucapkan Tuhan dengan sembarangan, dengan cara kita tidak boleh bersumpah dengan nama Tuhan. Itu saja artinya. Itu saja artinya. Kalau kita tapi kalau bersumpah tapi dilakukan kita bohong, itu artinya kalau pribadi saya. Tapi kalau kita Berarti boleh menyebut saya panggil nama Tuhan betul, Bapak dalam- Kiti gitu. dalam- Kiti gitu boleh. Itu nggak masalah di agama terserah. Kristen. Ya terserah, Oh boleh. tidak apa-apa. Nah, yang Gitu. penting hati kita bagaimana melakukan manusia dengan baik, melakukan kasih dengan orang lain. Tuhan tidak apa-apa kalau saya pribadi saya, karena Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih. Jadi, tapi yang penting Berarti nggak pada apa-apa ya dasarnya nggak dipanggil jangan Yesus ya? melakukan kejahatan dan mengucapkan. Nggak apa-apa. Kalau di terserah. agama Nggak Kristen apa-apa, saya menyebut tidak nama Tuhan, melarang. mengganti-ganti nama Tuhan itu bukan kejahatan. Bagaimana kalau misalkannya nama ibu bapak siapa? Nama orang tua bapak siapa? Yang perempuan nama ibunya siapa? Maaf. Kalau bapak saya Yesaya Sumali. Yesaya Kalau mama Sumali. saya almarhum. Kalau saya panggil, Ya, kalau saya panggil nama bapak saya, bapaknya Bapak Sugiono, boleh nggak? Nggak apa-apa. Terserah. Nggak apa-apa juga. Kalau saya, Ya, misalkannya saya panggil karena- monyet, boleh nggak? kenapa? Kalau saya panggil Iya. monyet, boleh nggak? Kalau saya panggil monyet, boleh. Nggak apa-apa. Itu kan manusia yang ya, kalau mengucapkan, gitu bukan memang. Tuhan yang mengucapkan. Iya. Ya, berarti boleh ya. Oh, jadi maaf kalau gitu kita standarnya beda. Nggak apa-apa, kita standarnya beda. Kalau di Islam itu jangankan menyebut nama Tuhan ya, seperti tidak boleh menyebutkan nama Allah yang tidak diperkenalkan oleh Allah. Jangankan gitu Pak, menyebut nama Nabi Muhammad aja dengan memplesetkan itu tidak ada adab namanya. Dan bahkan nama mama saya tuh ya, misal nama mama saya Desi ya, saya nggak boleh panggil dia Desa, Desa, itu saya nggak ada adab. Jadi kita beda ya, nggak apa-apa. Kita beda teman-teman, kita nggak perlu paksakan. Dalam agama Islam itu kita ada adabnya. Adab, bahkan dalam Islam itu Rasulullah mengajarkan hak seorang anak terhadap orang tuanya adalah mendapatkan nama terbaik. Ketika dikasih nama Keti nggak boleh dipanggil Ketia ya. Kalau bapak kan nggak masalah, mau dipanggil Tuhannya Keti nggak masalah, dipanggil Tuhannya Kutu-Kutu juga nggak masalah. Kalau kita tidak bisa, itu kita beda aja nggak apa-apa. Oke lanjut Pak, ada pertanyaan lain Pak? Kita beda teman-teman ya, luar biasa Bapak ini ya. Kita tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Asga kalau bisa tepuk tangan deh. Uni nggak bisa tepuk tangan soalnya. Luar biasa. Iya. Silakan Pak. Bertanya, Oh sebentar Pak Simon, ini ada Ibunda mau lipahan ini. Pak suaranya mendem Pak. saya mau Sebelum ke Bapak ini ada saya mau Bunda tanya dulu mau. ya. Silakan Bunda Mauli. Saya mau nanya tentang Torah dulu. Kalian kan mengimani Torah. Torah itu
Dari mana dia ambil itu tentang Bunda Taurat? Mauli mau tanya sama siapa? Sama Pak Simeon atau sama saya? Enggak, sama Islam lah. Karena kalian kan pakai Taurat. Kami Taurat. Kami nggak pakai Torah, kami pakai Al-Quran. Tapi yang sering kalian bilang Taurat itu Enggak, apa itu? maksud dia itu nih kita kan mengimani kitab Zabur, Taurat, Iya. itu yang dia. Kalau mengimani iya, tapi bukan pakai Bunda. Kami pakai Al-Quran. Tapi kami percaya bahwa dulu di zaman Nabi Musa, beliau dikasih Taurah sama Allah. Kalau sekarang sudah tidak ada Taurahnya karena nabinya juga sudah tidak ada. Sekarang yang ada adalah Quran Bunda Mauli. Oh, jadi tentang cerita yang tertulis di sini tentang Bunda Mauli dibuka mic dulu, buka kamera dulu dong. Buka kamera dulu Bunda ya. Opung. Ya, saya Buka buka Opung ya. Iya nanya Opung, juga sabar ya apa? Pak Simeon Nanya ya. karena- Kita dahulukan mama-mama, takut kita nanti digeruduk kalau mama-mama nggak kita kasih bicara nanti. Takut kita. Silakan emak ama. Lah. Silakan Boru apa Opung atau apa manggil? Eda. Silakan Eda. Bentar dulu ya. Karena gini, saya tanya Taurat ini sama kalian kan kalian kan mengikuti Abraham sama Musa. Bukan Arbaham, kami mengikuti Nabi Ibrahim, Opung. Abraham dan Musa. Bukan Arbaham, Opung. Karena Kami di- mengikuti di Nabi kami- Ibrahim, Abraham. Abraham di sini, kalian Ibrahim kan? Iya betul, Opung. Lanjut. Jadi saya mau tanya begini, karena kami kan Protestan, gereja Batak ya, gereja Batak kami. Saya izin dulu, Kami maaf saya masih potong. Umi, saya izin mengikuti karena mau jemput istri dulu. Taurat. Oh iya Ya. Pak Simeon nanti naik lagi ya. Bentar Hukum Opung. Taurat Naik Ya. lagi nanti yang Pak. Ya, diambil. salam sejahtera buat kita semua. Maaf ya Pak Ivan ya. Bapak naik lagi nanti kita follow ya. Oke, bentar ya Opung sayang ya. Opung yang baik hati dan tidak sombong. Opung wajahnya nggak kelihatan. Opung coba tengok semuanya Opung. Kayak saya nih Pung. Saya pun Ya, nggak apa-apa lah, nampak kali. Kita udah tua, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Cantik Saya kok, mau cantik. tanya Opung, sama Opung kalian cantik dulu. kok. Kan kalian mengikuti Cantik. Abraham yang kalian sebut Ibrahim dan Musa. Musa ini kan hukum apa namanya ini kitab suci. Kitab suci ada 5 menurut Alkitab kami ya. Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Nah, di dalam 5 apa ini kitab suci ini apa yang kalian ikutin di dalam ayat yang di sini? Apakah Nggak sama ada, sekali itu tidak bukan ada Torah. satu pun? Tidak, itu bukan Torah. Jadi, Itu kitab Torah yang itu apa? dikarang orang. Torah itu wahyu Allah kepada Nabi Musa. Jadi Opung, kami Abraham diajarkan ini kan sama keikutinya. Tunggu dulu. Abraham Nabi ini kan Ibrahim. Musa yang nulis ini kalian ikutinya sunat. Bukan. Kami bukan mengikuti perjanjian lama. Kami mengikuti perintah Al-Quran yang memerintahkan kami ikutilah milah Abraham. Lalu ternyata Jadi, maksud dari sunnah mengikuti milah Abraham ini sabar. Ikutinya. Sabar. Kami tidak mengikuti perjanjian lama, Opung. Kami mengikuti Al-Quran. Al-Quran perintahkan kami Ya, ikutilah memang milah. sunat kan, sunat Abraham Sabar, kan. Opung. Sabar, Opung. Aku nggak sanggup kelahi sama mama, Opung. Sabar. Mau mendengarkan atau tidak? Coba dulu. Coba dulu. Tenang dulu, Pung. Kalau Opung mau mendengarkan adik cakap bagus-bagus. Opung tenang. Opung yang cantik, Coba baik dulu. hati, tidak sombong. Kami Banyak kali ini cerita, nggak begitu, langsung jawab aja. Ngapain lama-lama? jadi macam Oke, gini, oke, Bung. gini, yang Kami ditanya nggak itu tidak dijawab. Aku udah tahunya kalian. Coba saya. Kalian hanya Opung. nanya Yesus, tapi yang kalian ikutin jalan. Coba tunjukkanlah tidak, wajah nggak Asga, Dek. mau Mana tahu dia agak sedikit Coba tenang, Dek. dulu. Tunjukkan wajah Asga dulu Nah, sekarang. coba dulu tentang sunat. Di sini kan ada tertulis sunat. Apakah kalian kan mengikuti Abraham yang tertulis di Alkitab? Tidak, kami tidak mengikuti Kitab suci yang Abraham. ditulis oleh Kami- Musa.
Tidak, Opung, jangan ketawa. Opung, Jangan Opung. ketawa, Jun, jangan ketawa. Pelan-pelan, Opung, Opungku yang terhormat. Saya menghargai Opung seperti orang tua saya. Jangan ketawa. Aku nanya baik-baik loh. Iya, Jangan iya. ketawa, Jun. Iya, Jun Opung. ini ketawa. Opung, jadi Enggak, Opung kan saya kan nanya sama kalian. Iya, iya. Kalian Iya. kan mengikuti Tenang dulu. Abraham. Diam Iya, Opung. dulu. Kalian kan mengikuti Abraham, mengikuti Musa. Saya mau nanya, karena kami juga di sini, kami baca juga ini tentang perjanjian lama ini yang ada di sini, kitab-kitab suci ini, seperti ini ya. Dengarkan, firman ke-10 firman, ini hukum Taurat ya. Ini kami mengikuti ini, bukannya kami langsung ke Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga kan mengajarkan hukum Taurat ya. Dikatakan di sini ya, Akulah Tuhan Allahmu. Ya kan? Ini di Taurat ini ya, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Allah. Ya kan? Gak boleh Tuhan banyak, betul, harus betul. satu. Ya, terus lanjut, Opung. Lanjut. Terus. Terus dibikin di sini, jangan sujud menyembah seperti patung, batu, nggak boleh. Kan di sini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Tunggu saya baca dulu semua ya, Taurat ini ya, yang kami ikutin ini ya. Lanjut. Nah, yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu yang mengasihi aku, kata Tuhan ya, dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi kita mengikuti perintah Allah ini, ya, yang ada tertulis di Alkitab ini. Nah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kita tidak boleh menyebut bukan Tuhan, itu nggak boleh, ya. Itu artinya ini, kita jangan sembarangan menyebut bukan Tuhan itu, bukan ini, nggak bisa, harus diikuti Tuhan Allahmu. Nah, itu artinya ini, kita nggak boleh membilang tidak ada Tuhan selain Allah, itu berdosa karena menurut Alkitab ya. Opung baca sendiri, simpulkan sendiri ya. Kita dengerin aja nih. Dan ini hukum. Tunggu dulu. Kita kan mengikuti Allah. Allah yang kalian ikutin juga kan Allah kan? Ya kan? Yo. Tuhan. Di dalam kami harus ada Tuhannya. Gak boleh gak ada hanya Allah. Gak bisa, harus ada Tuhannya. Nah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya. Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ini udah apa ini? Rasa di gereja kita ini, Opung. Kristen, ya. Nah, tetapi Opung, diam dulu. berasa di gereja, Opung. Opung, ini bukan gereja, Opung. Diam dulu biar ku terangkan yang kami imani, yang diperintahkan oleh Allah. Tunggu dulu, Ustaz. Diam dulu. Ini kan Opung bacakan dulu, tapi kita nanti tanya Opung ini dia ikutin nggak itu? Tidak boleh. Di sini di agama Kristen, dengar. Ada 2 dengar poin dulu. tadi udah. Di agama Kristen tidak boleh tiada Tuhan. Karena Tuhan harus wajib dipanggil di dalam Alkitab, di dalam ketuhanan. Gak bisa. Tuhan tetap Tuhan Allahmu. Tidak bisa dipisahkan Tuhan dengan Allah. Menurut Alkitab ya. Nah, dengarkan. Dibuatnya di sini kan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Tuhan kamu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hoyuanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tetap ada Tuhannya di sini. Makanya itu yang dipercaya oleh Kristen. Udah itu aja, Pung. Masih lanjut. Sebab apa tadi? Menjadikan langit dan bumi. Tuhan menjadikan langit dan bumi 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah arti Tuhan tadi. Tak boleh dibuang itu Tuhan itu.
karena dia menciptakan langit dan bumi. Udah Ya. belum mau ini Opung? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetap ada Tuhannya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini pegangan perintah ini kepada umat Kristen. Udah belum Opung? Itu. Jadi membuang Tuhan itu nggak boleh. Aku ini aja Kalau Bang benar Asda mau kamu ngikutin punya kata Allah Opung nih yang nanti. sebenarnya, Tuhan tidak boleh dibuang. Oke, itu kami Ya, Opung. hukum Taurat dan kitab suci kelima ini. Dari sinilah pedoman kami mengikuti. Karena ini Biarin yang dia selesai menulis dulu. ini semua Musa. Ya, tengok. Ini tentang di Kejadian. Ini Musa di sini. Bang, tunggu habis kuotanya nih baru berhenti bang. Percaya sama saya. Habis kuotanya baru Perintah apa sabar, ini? sabar. Ke-10 firman ini di dalam buku Keluaran apa? Apa namanya ini? Sebentar saya baca dulu yang ada tertulis di tempat kami ya. Tuhan nggak boleh dibuang-buang. Iya, iya. Salah kalian buang-buang Tuhan. Iya Opung, tapi boleh nggak Opung gantian Opung? Soalnya nanti kalau Sebentar dulu, terlalu aku mau panjang cari Opung ayatnya kami dari Imamat lupa dulu. nanti Opung mau Ya. jawab yang mana Opung? Imamat. Diam Bodo amat dia. dulu kan kalian Bodo kan amat dia, membuang-buang dengerin kita. Tuhan. Iya, jadi Kalian kan selalu boleh nggak membuang Allah, Tuhan. bisa mau Kalian nanya tidak Opung? boleh. Kabulkan doa hamba ya Allah. Kalian kan selalu Segerakan membuang habiskan Tuhan. kuotanya Kalau beliau ya Allah. Yesus Bentar dulu, tidak Ustaz. dipanggil Tuhan, Bodo marah amat dia kalian. udah. Di sini juga Opung. Tuhan ada, terbukti di sini ada Tuhan. Iya Opung. Kan nggak boleh dibuang nama Tuhan Opung dari Hasian, Alkitab. boleh nggak bisa diam dulu. nanya Opung? Opung? Diam dulu. Tunggu dulu. Imam Ahmad, dengarkan tentang Imam Ahmad ini kan korban bakaran. Tuhan memang Bacalah dari Musa Kejadian dan sampai Wahyu berfirman nanti Opung. kepadanya. Ini kan tentang Musa. Kau kan mengikuti Musa. Tidak mengikuti Musa kalian. Saya rebahan dikit teman-teman. Kalau memang Itu kalian tak poinnya aja mengikuti dulu, Musa, Opung. udahlah Tuhan. Dengar gini aja persoalannya gini aja. Kalau kalian tidak mengikuti Abraham dan Musa, selesailah. Tuhanmu jalankan, kami menjalankan Tuhan kami. Ya, udah. Terima kasih semua sama kalian ya. Gak perlu kalian Lah, berarti persoalkan kami nggak Tuhan bisa di dalam nanya nih Alkitab. sama Opung ini. Karena Allah juga mengatakan tidak boleh dibuang nama Tuhan. Udah, selesai ya. Nah, Nggak, betul saya kan? nggak Jangan, mau kita, ngomong Bang. dengan Boleh nggak aku kalian, nanya karena Opung? jadi ribut nanti. Opung Hasian boleh nanya nggak? Kau Nggak jadi aku nanya Bang. rasa penjajah. Jadi gini ya, Kalau Opung ya, menjajah. mungkin Opung ini masih di bawah ya, Bang Ustadz John ya. Jadi Opung, aku mau nanya Opung, di situ udah Opung sendiri yang bacakan dan Opung mengikutin itu. Di situ tertulis kalau Tuhan itu Allah Opung, tapi kenapa Opung bilang Tuhan itu Yesus? Nah, yang kedua, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat Opung. Nah, tapi kenapa Opung itu di hari Minggu gitu loh, menguduskan hari Minggu, bukan hari Sabat Opung. Nah, itu tadi yang mau aku tanya Opung, tapi Opung cuman ngasih ceramah sama kami Opung. Mau gimana kita belajar diskusinya kayak mana Opung? Gak ada jalan keluar kayak gitu Opung. Mana ada jalan keluar sama Opung. Opung cuman ada jalan Iya. keluar, bukan jalan keluar ya, jalan mau masuk ke dalam itu lubang longkang ada. Iya, karena Opung tadi kan bilang Kak Uni, Opung tadi juga kan mengikutin itu gitu loh Bang Aduh, Uni. ya Allah. Jadi aku mau tanya, kalau Opung itu mengikutin, Sabar ya, Dek. nah di Sabar situ ya, kan Dek. Opung yang bacain kalau Tuhan itu Allah ya kan? Sabar, Dan Dek, jangan sabar, Dek. menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetapi kenapa menuhankan Memang Yesus? perempuan banyak kali masalah yang dia buat, Dek. Sabar ya, Dek ya. Memang perempuan ini ngeri kali, Dek ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Dek ya. Jalan buntu memang, Dek ya. Memang begitu, Dek ya. Jadi makanya Uni tidak mau menikah dengan perempuan karena perempuan ini banyak kali bikin masalah. Uni pun Iya, pembuat karena masalah, kakak Dek. juga kan wanita juga loh Kak. Iya, jadi gitulah. Jadi Opung sehat-sehat ya Opung ya. Opung sehat-sehat pokoknya Opung. Opung naik lagi kapan-kapan ya. Panjang Naik lagi umur. kapan-kapan. Panjang umur Opung ya. Ya. Merdeka Opung ya. Horas Opung. Kenapa Ustaz Jun tadi mau ngangkat terus? Halo, Empek Elvin. Udah hilang Opungnya. Opung sehat-sehat di bawah ya Opung ya. Empek. Empek. Lanjut loh. Wah, naik Yang lagi ada Opung. Opungnya. Naik lagi Opung kita. Silakan Opung, lagi Ya, Opung. boleh, Opung. Ngajar Dijawab Opung. yang aku tanya tadi, Lagi Opung. Pung. Oh, lagi. Lagi Pung, lagi Pung. Lagi Panas Pung. dia, panas.
Ya. Panas dia, panas dia. Nah, saya mau jawab pertanyaanmu. Ya, boleh, Pung. Saya nggak mau jawab pertanyaanmu ya tentang Yesus ya kan, tentang Yesus. Opung, yang saya titip diajarkan di Opung, sini, ya. boleh nggak minta tolong Opung? Opung, tolong titip Komal ini agak 3 menit. Tolong hajar orang-orang ini dulu ya, Pung ya. Sebentar aja, Pung ya. Jagain Komal. Dengarkan. Kami kan mengikuti Yesus tadi ajarannya dan dia kan mengatakan di sini ya. Ya, Opung hajar aja orang-orang ini dulu ya. Saya izin dulu ya bentar ya. Arga, jaga bentar ya, Dek ya, Jun ya. Dibuang, harus diikuti. Hajar, Pung, hajar. Itu kan Yesus juga mengajarkan. Iya, harus Opung. Kita mengikuti Loh, hukum itu Taurat. Yesus yang mengatakan, tapi Opung Dengarkan. tadi membaca itu Allah, Opung, bukan Yesus. Opung hidupkan kamera lagi dulu. Itu netizen nanti marah kan mereka. Allah kan dengarkan dulu. Iya, Allah hidupkan kan kamera mengajarkan dulu. Itu tadi netizen hukum marah itu. Taurat. Jadi Yesus juga Kamera hidupkan. Itu Kita netizen diskusi marah. dengan radio rusak. Penonton dulu kawan. penonton marah, Opung. Kita diskusi Hidupkan dengan kamera. radio rusak. Oke lah, Opung, gini lah, Opung, ya berbahasa Batak lah Nah, kita itu ya, Opung, baru. ya berbahasa Batak kita ya, Opung ya. Nah, boleh, Pung. Aku membaca hukum Taurat, ya kan? Ya. Terus Yesus dan hukum Taurat karena dia datang kepada mengajarkan ini kepada manusia. Kan dia kan katakan gini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Kata Yesus, ya. Tidak boleh, dia datang bukan mau membuang hukum Taurat tadi. Allah Diam Tuhan, dulu kau, bukan kapan Yesus. kita Berarti Kristen Opung kau? menyangkal lo, Diam Pung. dulu. Diam dulu biar ku terangkan. Aku kapan Nah, ngomong, diam, Pung? Diam. Nanti kalau udah siap ku baca baru kau tanya ya. Dengar. Oke, Opung, Karena bain Kristen mau, nggak Pung. boleh seperti itu. Satu Bain mau, ayat Pung, nggak boleh Masian, bain. dipotong-potong dari agama Kristen ya. Harus mengerti. Ya. Tapi nanti dengarkan juga aku ya, Pung, ya. Tadi bilangnya Penjelasan itu Opung. gini. Diam dulu kau, jangan ucap-ucap dulu Iya, kau. Kita di sini menghargai Opung bukan dengan statement Opung ya. Kita menghargai Opung karena Opung orang tua. Bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi, ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Supaya kita mengerti apa tentang hukum Taurat. Dia datang untuk mengajarkan kepada manusia. Arti hukum Taurat tadi, arti Allah itu. Ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu kata pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Itu Yesus ini berkata ya. Nah, tadi Opung Allah makan babi nggak? bilang kenapa Opung Yesus makan babi nggak? lagi? Nggak boleh, Pung. Nggak boleh Yang gitu, Pung. Harus diajarkan kondusif, oleh Pung. Allah Kalau tadi Allah, kita Allah. tidak boleh menghilangkan. Itu namanya menyangkal, Itu Opung. kata Kalau di Opung sini. udah Jadi baca dulu, Allah, jangan belum dibilang Yesus, Opung. Di hukum Taurat sebelum semua itu terjadi. Karena itu, dengar dulu, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga, ya. Dia bekerja. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini perkataan Yesus, ya. Iya, Opung mau dijawab nggak boleh. Itu mau Itu dijawab. Mana yang benar, Itu Pung? Opung. Itu perkataan Terus Yesus Opung sama mau perkataan dijawab. Allah, Pung. Ini, tengok. Makanya Kristen Iya, itu mau dijawab selalu Opungnya. mengatakan Opung mau dijawab sama itu. Yesus. Dengarkan Oi. dulu ya. Mana ini? Gila. Apalagi cuma kau tanya sama saya. Iya, itu Opung mau dijawab sama Bang Isahnya itu. Tidak Diem dulu boleh. Opung, gantian. Karena hukum Nggak Taurat boleh, itu nggak boleh. Gantikan karena dulu. ada Allah Terus udah tujuan Opung naik ke mengajarkan. Komal ini buat apa, Opung? Apalagi. Tujuan Iya, itu- Opung naik ke iya, Komal Opung ini mau Apalagi dijawab. kau tanya sama saya. Opung mau dijawab itu. Boleh tidak dijawab ini? Boleh nggak dijawab? Apa nggak bisa kami Apanya jawab, dijawab? Opung? Tentang Boleh nggak hukum dijawab? Taurat, jawab. Itu firmannya Allah, Jawab, Tuhan jawab. Allah. Tetapi kenapa Opung tiba-tiba bukan di dalam Bible itu, Opung bilang Yesus, Tuhan Yesus. Padahal di situ tertulis Tuhan Allah. Nah, yang kedua, Opung Dengarkan bilang, dulu. ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat. Tetapi Opung tidak menguduskan Diam hari dulu Sabat. kau.
Gimana Opung? Aku Dengarkan mengikuti dulu. omongan Opung Kami atau mengikuti dari dia Bible nih? karena dia mengikuti hukum Taurat yang diajarkan oleh Allah. Kita tidak boleh menghilangkan nama Tuhan. Tuhan Berkata, siapa? Kan siapa? Itu Tuhan itu siapa? karena nama Tuhan tadi tidak boleh dibuang. Iya, Makanya Opung kita tidak mengikuti menghilangkan nama Tuhan. ajaran Tuhan Yesus. siapa yang maksud Makanya Opung? Yesus- Tuhan Yesus apa Dengarkan Tuhan Allah? dulu. Tuhan Roh? Tuhan mana Makanya Opung? Yesus mengajarkan, di sini diam dulu kau, mengajarkan pada waktu itu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Kirim itu, aku kirim bersyukur untuk melawan Muslim, kepadamu." janganlah kayak Opung Diam ini, dulu kasihan. kau, hey. Yang muda-muda. Hey. Yang Kita muda-muda. di sini Dilawan kan dosa dikatakan, kan? nggak dilawan dia Diam salah dulu. gimana Kau kan ceritanya mengikuti nih? Tuhan kan? Kau kan mengikuti Tuhan kan? Malas lah dengar Opung lah, nggak mau gantian. Diajarkan oleh Yesus Malas lah kan? dengar Opung. Dengarkan. Kau kan mau Malas lah. Opung nggak mau Opung, gantian, sekarang malas gini, gantian lah Opung. Opung. Kami menghargai Opung berbicara, Diam dulu. tapi tolong hargain juga lah dengar. kami Opung. Ini namanya Iya, bukan iya. diskusi Kau Opung, kan tapi tadi kan Opung kau ini bilang naik sama aku. cuman menyerang. Apakah diajarkan untuk menyerang orang kami Opung di mengajarkan TikTok tentang ini? Tuhan saya samamu, bukan Loh, tentang Tuhan. diajarkan apa Opung? Di situ tertulis udah Tuhan Allah, tetapi Opung bilang Tuhan Yesus. Iya. Sedangkan di Iya kan? situ Tuhan Allah. Dengar, di sini juga diajarkan Yesus. Dengarkan dulu. Pada waktu itu pada waktu berkatalah itu. Yesus. Diam dulu kau. Berkatalah Yesus. Ini Matius 11 ayat 25 ya. Nah, udah lari ke Matius lagi kita ini ya punya. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu. Berarti keluar dari Bapa kitab suci tadi nih kita, Tuhan, Pung. Yang Opung langit bilang dan 5 kitab bumi. suci tadi Kan nih ya. diajarkan kayak Kristen kan? Kan diajarkan kayak Kristen. Diam dulu kau. Kan diajarkan kayak Kristen. Kita harus bersyukur kepada Bapa. Opung, aku juga mantan dan Tuhan. Kristen Opung. Aku Tuhan tahu itu juga siapa? Opung. Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang tertulis di perjanjian lama. Yang hukum Taurat ya. Yesus juga mengajarkan ini kepada umat Kristen ya. Iya, Yesus Tuhan aja langit bilang dan Tuhan bumi. Allah. Karena semua Berarti itu. Yesus Diam bukan dulu Tuhan, kau. Opung. Biar mengerti kau bahasa Tuhan itu. Biar Kayak kemana mengertinya Opung? Nggak masuk logika Opung. Nggak masuk Gimana nih, logika. Opung? bilang di sini. Tuhan itu terlalu banyak bagi Tuhan Opung. mengatakan di sini, Yesus mengatakan, akulah Tuhan Allah. Enggak pernah dibilang Yesus di sini, Akulah ya. Tuhan Kita Allahmu. tahu. Bukan aku Tuhan Kan Yesusmu. dia Itu yang tertulis Opung. Diam Opung. dulu kau. Kan di sini kan dikatakan tadi di ayat ini kan. Ya, Yesus Pung. kan tidak boleh membuang hukum Taurat. Ya kan? Karena akulah Tuhan Allahmu. Kan katanya Allah tadi kan. Nah, yang ditulis oleh si Musa. Terus Yesus juga mengatakan tidak boleh dibuang hukum Taurat. Tidak boleh satu kata pun tidak bisa dibuang kata Taurat. Jadi dia mengajarkan kepada umatnya. Pada waktu itu berkatalah Yesus kepada umat ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan dan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi semua perkataan Allah tadi sudah diberikan kepada Yesus. Di ayat ini ya, kepada Yesus. Kuasanya itu sudah diberikan kepada ya Bapa. Yang itulah mengatakan yang berkenan memberikan kepadamu. itu siapa, Semua telah Pung? diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Bapak itu siapa? Allah. Dan tidak seorang pun yang mengenal Allah. anak selain Bapa. Pinternya Pung Dan ini tidak bilang Allah. seorang pun mengenal Bapa selain anak. Biar dengar kamu apa yang makanya Kristen mengikuti dia. Bapa itu siapa? Adalah Tuhan. Selain Ya, Tuhan anak siapa? dan orang kepadanya, anak itu berkenan menyatakannya. Apa dia Yesus di sini? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hah? Karena udah diserahkan Bapak tadi sama dia semua. Jadi dia mengajak semua manusia, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan serahkanlah memberi sama Kak Umi. kelegaan kepadamu. Kak Umi, Kata Yesus di aku serahkan sini. sama Kak Umi. Makanya Kristen itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena dia sudah menyerahkan, Bapak itu sudah menyerahkan kepada dia kuasa. Apa yang diajarkan Allah, dia ajarkan kepada manusia.
bukan dibilangnya akulah Tuhan Allahmu. Nggak pernah Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan Allahmu. Tapi dia mengajarkan apa tentang Tuhan. Itu artinya di sini. Bukan asal ngomong, bukan gitu. Dan dia pun mengajak kepada umat kami ya, biar tahu kalau di Yohanes. Saya nggak mau sama kayak Opung Komal ini, Opung mengajarkan, tetapi dengarkan. Udah selesai tadi kan tentang Tuhan yang dia ajarkan Yesus ya. Udah selesai. Tidak Tuhan Yesus katanya lagi. Taurat satu pun Jadi Opung aja yang boleh ngomong ya Opung ya. Kami nggak boleh ngomongin ya Opung. Ya, saya akan menerangkan isi Alkitab. Opung mau dijawab itu, kasih kesempatan. Kasih cuma untuk menerangkan gitu ya. Nah ya, jawab. Ya udah, makasih ya Opung ya atas penerangannya ya Opung ya. Sehat-sehat selalu Opung, panjang umur Opung. Nah, dan satu lagi dengarkan. Ya apa itu Opung, satu lagi Opung. Mengapa Kristen selalu membuat rusuh kau dia kekristenan? Iya itu siapa yang berusuh Opung? Boleh sebut namanya Opung. Siapa yang berusuh Opung? Hatimu, dengarkan. Makanya kau jangan sok-sok Taurat sama Kristen. Aku dengarkan lah ya Opung ya. Opung berterama dari Kejadian sampai Wahyu ya Opung ya. Dengarkan ya. Di sini kan Yohanes 14 ini selalu kalian apa-apa ini kepada umat Kristen ya. Selalu ini kalian tanya ini di dalam kekristenan ya. Di sini Yohanes 14 ayat 1 ya. Di sini udah dikatakan Yesus di sini. Rumah Bapa, rumah itu Allah Bapa. Rumah itu rumah Allah ya. Ini rumah Allah, rumah itu Allah itu itulah Tuhan tadi. Rumah Tuhan, rumah Bapa. Oh, berarti rumah Allah juga Allah ya? Gitu ya punya. Jangan diam dulu kau. Diam dulu kau. Janganlah gelisah hatimu. Kata Yesus kan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah juga kepadaku. Kata Yesus ya. Nah, terus dibilangnya di sini ya, ayat 6-nya. Itu Opung mau dijawab itu. Opung mau dijawab itu. Opung mau dijawab itu. Itu Opung mau dijawab ya, sama diam dulu kau. Biar siap dulu ini. Nanti kau ngomong, tunggu dulu biar jangan salah-salah. Iya. Itu Opung mau dijawab. Biar Bang Isanya ngejawab Opung. Tentang Tuhan ini ya. Opung mau dijawab dulu sama Isa. Itu mau dijawab Opung. Membuat kami sakit hati. Iya, itu Opung. Karena kalian benar di dalam ketuhanan. Iya, itu mau dijawab. Opung mau dijawab sama Isa. Mau dijawab itu sama Isa. Mau dijawab? Ya, ya udah. Opung diam berarti. Opung diam berarti kalau dijawab. Opung diam gantian. Tuhan. Iya gantian. Opung gantian Pong. Ia mengatakan di sini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui sama aku. teman yang itu. Dengarkan itu. Diam Kak, diam dulu tidak kau. Tidak boleh datang kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Ini sudah dikatakan sama Yesus ya. Opung mau dijawab. Kau yang salah sangka tentang Tuhan. Karena kau tidak berlaku sama kalian Tuhan. Iya, Opung mau dijawab itu. Dia dengar dulu, dengar dulu. Tidak boleh dibuang hukum Taurat. Opung dengar dulu, itu mau yang dijawab ditulis Opungnya. oleh Abraham tidak boleh dibuang kata Tuhan dari Alkitab. Karena itu perkataan Tuhan Allah. Tuhan itulah Allah. Tapi kalian buang Allah Tuhan itu. Karena kalian tidak membutuhkan Tuhan. Itu yang dari Alkitab kami ya. Opung, kapan lah ngomongnya? Gimana aku cara menjelaskannya dari Opung? Alkitab kami. Aku juga pengen loh Opung biar mengerti gitu loh Opung, bukan untuk berdebat gitu Opung. Udah jelas ya. Bagaimana ini Isa ini menjelaskan sama Opung? Tuhan Yesus mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Nggak pernah. Tapi dia mengatakan bahwa aku sudah diberikan kuasa untuk mengajarkan kepada umatmu. Karena Allah juga, Tuhan itu sudah memberikan kuasa kepadanya. Tentu dia akan mengajarkan kepada umatnya. Itu. Kau nggak percaya nggak masalah sama kami. Karena Bang Loding disantet sama orang nih dikirim beginian. Enggak mau kami. Bang Loding. Kalau mau kau lanjutkan Tuhanmu terserah, tetapi kami tidak mau membuang Bang Loding kena sihir. dari Alkitab dikirim kami. Beginian nih sama orang nih.
Lah malah turun opungnya. Berarti ceramah aja lah opung ini naik. Kena sihir rumah. Opung hasian. Bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim, semoga bisa diangkat buhulnya dari room ini ya. Aduh. Siapa lah yang ngasih perintah Nggak dikasih aku loh bang kesempatan ngomong bang. Iya emang begitu. Emang Opung, aku bukan niat ini Opung. Aku juga pengennya Opung itu di jalan yang benar Opung. ciri-ciri Bukannya mau kiriman berdebat santet sihir Opung. gitu. Mau ini Isa ini pengen menjelaskan Opung. Wah ada caranya Isa menjelaskan mula Opung dang hea prosea haro kami ison Opung. Penonton di bawah kalau ada nemu buhul di bawah itu buang ya, bakar ya. Itu soalnya itu buhulnya mudah-mudahan udah keangkat itu. Ada yang ngirim sihir ini, saya yakin ini menirip Pak. Di room ini, ke room ini. Kan aura-aura kegelapan dengan kita nih. Ada sihir. Ada yang ngirim nih. Opung ini habis yang typing nemuin di apa ya? buhul Aku penasaran loh bang. Opung ini habis dari mana ya? Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa kabar Dek? Buka kamera Dek. Buka kamera Dekku. Dek buka kamera Dek. Oh Dek. Ini santet lagi nih. Sorry. Ya buka kamera Dek. Masih Kristen? Masih Kristen. Islam. Alhamdulillah. Oh, udah ini, udah mualaf ya? Kapan? Kapan syahadatnya? Buka mic. Buka mic, buka kamera. Oke, kita kalau nggak buka mic, nggak buka kamera, buka kamera. Kapan Islamnya? Iya, Kapan mualaf? saya malu lah, gak usah buka kamera lah. Pokoknya saya Ya kapan? Islam. Kapan? Kemarin masih Kristen. Kapan Islamnya? Udah berapa lama? Baru ya? Di bawah aja dulu ya. Sini kita nggak ada. Kalau kita itu malu itu kita bermaksiat, malu itu melakukan kesalahan. Kalau kita menyampaikan kebenaran kita nggak perlu malu. Justru malulah kita ketika tahu kebenaran. Kita malu menyampaikannya, kita harus malu dengan hal itu. Kenapa kita harus malu? Ya, kalau menyampaikan kebenaran kita tidak perlu malu. Yang perlu kita malu itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang salah dan keliru. Bahkan Allah pun memberikan kesempatan. Ya, Allah bahkan memberikan kesempatan kalau kita lalai dan salah pun Allah izinkan kita untuk bertaubat. Yang perlu kita malukan hal-hal seperti itu ya. Kalau tidak nggak perlu. Mana Opung Hasian tadi? Opung Hasian. Udah, jangan ya nanti. Jangan, kasihan. Nanti kita kena masalah kita ya. Teman-teman nanti kita kena ini teman-teman, kita kena santet kita tadi tuh. Iya. Kirim santet. Sampai keringat darah gitu kita semua ya. Bahaya ini santet. Sampai Asgar sampai nggak sanggup Asgar, sampai nggak kuat Asgar. Iya nih. Parah banget itu. Ya buat teman-teman Bang Loading sama Ustadz Nababan sedang siap-siap. Bang Loading nanti jam 3 dini hari udah berangkat ke Ternate, baru kita bisa fokus Bang Loading untuk buka diskusi ya. Dan teman-teman insya Allah Bang Loading ini punya circle yang sudah mulai meluas ya, sudah bersama Pak Dondi, Ustadz Nababan, Ustadz Dery Sulaiman. Dan insya Allah nanti pada tanggal 17 Agustus acara Apologet Award kita jadi punya bintang tamu di antara Ustadz Nababan sama Ustadz Dery Sulaiman. Acara Apologet Award itu acara kecil-kecilan sebetulnya, tapi kita berharap besar ya, karena kita memberi apresiasi kepada apologet ala Mesiah gitu lah, ala Mesiah. Apakah nanti Asga menjadi apologet terganteng 2026 kita nggak tahu ya, kita lihat dulu nanti siapa gitu. Kan kita nggak tahu nominasinya. Oke, buat teman-teman semua. Murid Unirufa baru bisa nih. Angkat jadi murid dulu. Pakai ayam hitam, tenang aja. Beli ayam hitam. Ayamnya kepalanya harus putih ya. Sama kayak dukun dong. Kalau jadi murid saya harus bawa ayam hitam. Lebih dari buat teman semua. Belajar silat ya.
Yang mau naik ke atas silakan teman-teman ya. Kita masih menunggu Uni, yang mau naik ke atas diskusi. Woi, tadi sudah pegang jarum sama boneka Uni. Waktu Opung naik itu, aku cucuk aja itu. Ya pokok, biar dia diam. Jadi teman-teman yang di bawah mohon bersabar, jangan dibilang itu opung ius, itu opung kita bersama. Cuma dia salah jalan dia nggak sedikit mau. itu aja teman-teman Dia ya. nggak mau Kita juga opungnya berusaha, sendiri guys. berusaha meluruskan opung itu ya. Jangan cuma Opung mementokkan kita, ius teman-teman. Ini opung kita teman-teman di sini di bersama bawah ini katanya. bilang opung tuh karena aku bahasa Batak tadi sempat ya kan Kak? Iya, iya nggak mau tanggung jawab dia opungnya nggak mau diakui lagi opung kita bersama katanya. Ya, Bang Loding Yang masih ini menurut teman-teman ya kita. orang tua gitu loh. Iya, ya teman-teman, Bang Loding masih ada keperluan bersama Ustadz Nababan. Kapan maghrib? Aman-aman, Bang Loding kalau mau rungkat aja, kalau mau lanjut Iya. kami baterainya aman Bang. Aku Yang bateraiku, penting Bang Loading fokus di sana. kalau saya kan tahu Bang Loding baterainya 24 jam. Saya tidur aja ngomong apalagi sambil begini ya, nggak berhenti-berhenti. Nah, opung-opung lainnya silakan kita masih menunggu opung-opung lainnya ya. Nah, itu tadi yang saya bilang Uni. Bang Loding ini Ya, Dek. dalam situasi apapun Uni, dia selalu mengusahakan untuk live TikTok untuk penonton-penonton yang di TikTok. Selalu diusahakan. Nah, itu dia. Respect banget ya Itulah sama Masya teman-teman. Allahnya. Makanya akunya bertumbuh berkembang karena dia konsisten, nggak kayak kita kadang hadir kadang enggak gitu. Makanya Asga kalau buka komal misalnya tuh konsisten ya Iya, gitu. iya, harus belajar dari Bang Loding, belajar dari orang-orang yang Mm-mm. rajin-rajin tuh. Ya, mereka tuh itu kenapa kami Mesia ini membantu mereka tuh bayar wifi itu bukan karena kami merendahkan mereka, cuma 350 itu kan kecil ya, tapi kami mengapresiasi mereka tuh tiap hari 24 jam buka live streaming. Kebayang nggak sih waktu mereka Bang Loading sambil benerin HP, Iya. beliau terus tetap live streaming, begitu juga dengan yang lain. Tuh keren sekali, memang luar biasa. Oke, silakan Putra Manggala. Nanti teman-teman, Bang Loding nanti OTW ke Ternate jam 3 malam beliau berangkat. Malam ini mungkin ada Ustadz Nababan di room ini. Teman-teman silakan nanti nonton Bang Loding mungkin besok kalau seandainya malam ini beliau berangkat ke Ternate, Jakarta. Ternate itu sekitar 3 jam teman-teman ya, Oh, 3 nanti jam. Bang Loding ada debat dulu bentar Uni. Oh Di iya, tempat sama di pendeta sini. ya. Ya, di sini. Oh iya, Mungkin kalau siapa misal nama pendetanya, diizinkan Dek? live, nggak tahu kayak lu kurang tahu. Katanya yang nutup muka katanya siapa sih pendeta? Oh iya ya. Iya, tahu. Live kan aja deh Yang di pakai roomnya topeng Bang katanya, Loding. nggak tahu siapa. Mm-mm. Nanti Asga aja yang handle, Ya nanti saya bantu yang buat usahakan untuk ngatur live-nya Bang Loding di sini nanti. Bang Loding nanti biar bisa banyak orang yang relay ke YouTube kan. Ya, dia mau nonton YouTube Bang Loding boleh. Jadi kalau Uni kemarin sempat sebentar ngambil, cuman karena Uni juga kelelahan, yakinnya Uni sebentar aja gitu. Kan banyak juga orang pengen lihat Bang Loding. Berapa kali tuh Bang Loding offline-nya? Pertama sudah pendeta suami istri, kemudian Pak Pendeta Budi Asali, terus kemarin udah Pak Pendeta Ferdi, kemarin udah Bang Loding berjalan sebentar, udah perjalanannya keren banget. Jadi ini yang namanya talk less do more. Ya kan? Kalau Iya, Uni bahasa kan gaulnya tuh. banyaknya much talk do nothing. Kalau Uni kan gitu, much talk do nothing ya, bicaranya banyak tapi gerakannya sedikit. Ya memang Uni di rumah aja kan nggak ngapa-ngapain gitu. Ya kita naikin nih. Tolong yang non muslim ya. Tenang aja teman-teman, saya ini nggak tiap hari di roomnya Bang Loding. Yang takut saya ada di sini lama-lama ya, Bang Loding itu kan punya metode sendiri. Tapi kalau dia udah capek, biasanya beliau kasih tahu, Uni saya sudah tangkap beberapa ekor ayam, silakan Uni tinggal cabut bulu atau bagian saya nanti. Yang begitu, ya. Kalau nggak mempan nanti baru dikasih ke Pak Dondi ya gitu. Gitu kita tuh kerja, kita tuh tim teman-teman ya, kita tuh Ada ngetim. Bang tahap-tahapnya Loding ya. tuh tim. Step by Ada stepnya Asga, ada orangnya. Asga. Iya, iya. Dimana kami di grup itu kalau sudah mulai ini itu saling menguatkan tuh keren Asga. Betul. Jadi beda, persaudaraan Islam itu terasa vibe-nya itu tuh kayak dahsyat pokoknya persaudaraan dalam Islam itu Asga. Kita tuh tidak melihat kamu dari mana, kamu siapa, tidak. Saya sama Bang Loding ini kurang lebih dalam cara hidup hampir sama ya. Kita dari orang-orang yang tadinya mengabaikan perkara akhirat kita, mengejar dunia kita, tapi lama-lama kita jenuh dengan mengejar dunia, akhirnya kita satu kenyataan bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya.
Alhamdulillah Allah masih izinkan kami untuk cepat berubah. Kayak Bang Luding pernah cerita tuh, dia pernah jadi apa tuh namanya, tukang ngambil motor orang itu. Ya, leasing apa namanya? Mata elang, mata elang. Ah, mata elang kan Debt pernah dia collector. berpikir debt collector. Dia pernah mengalami berada di situ. Jadi dia tahu tuh. Artinya kita punya pengalaman hidup yang beragam, Asga dengan kehidupannya, tapi kita sama, tujuannya sama, memuliakan agama Allah pada sisa-sisa hidup kita terakhir ya, begitu. Kita nggak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Buat teman-teman semua, doakan Bu Santi bisa ya hadir di Apologet Award nanti sebagai bintang tamu kita ya. Bintang tamu kita di Apologet Award nanti itu ada Ustadz Nababan insya Allah, ada Ustadz Dery Sulaiman insya Allah. Kalau bisa tuh harapan saya tuh Kiai Haji Idrus Romli teman-teman. Tanggal 17 Agustus 2026. Nanti bintang tamu kita mungkin insya Allah Bu Santi, Pak Ulis, juga beberapa teman-teman Kristen ya. Halo Dominic NTT, dibuka kamera. Silakan buka kameranya Dominic. Dominic. Online. Kalau kita mah acara Mesia mah online terus. Kita kalau mau buka sekolah juga sekolah online. Kita nggak sanggup yang offline duitnya banyak coy. Kita mah uangnya sedikit ya lewat online. Kita paling bisanya beli wifi kuota gitu guys. Kalau wifi kan 1 bulan 350 masih sanggup lah. Tapi kalau untuk yang offline kita nggak sanggup. Mahal tiketnya kita mah. Kita kan Mesia ini kan kecil ya. Ibarat kata teman-teman dalam kendaraan Mesia itu skuter. Halo Dominic, Bapak Dominic perkenalkan nama, agama dan tujuannya ke sini. Allahu Akbar. Silakan Bro Dominic. Kau nih. Nih, Bang, Salve. dulu ya, udah datang guru Ustadz ngaji. Broding, Salve, Shalom. Oke, boleh. Ya, Assalamualaikum. Salpe Dominic. Silakan Dom, agamanya Kristen. Dengarkah suaranya? Lumayan bisa dengar. Kalau mau dekatkan lagi tidak apa-apa. Halo. Sulit. Iya. Iya, dengar. Dengar Dominic, suaranya dengar kita? Uni? Dengar Dominic. Kalau Dominic dengar kita? HP-nya didekatkan saja, Dom. HP-nya dekatkan saja. Ya, dekatkan aja. Udah. Nggak apa-apa kalau sulit untuk buka kamera, dekatkan saja. Angkat saja HP-nya. Tidak apa-apa, tidak nampak kamera. Yang penting sudah ini. Iya. Dengar suara. Agak susah sedikit Umi sinyalnya ini. Jadi saya tutup kamera ya. Ya, silakan. Bisa toh? Oke, mantap. Jaringannya kurang bagus. Oke, boleh. Dominic, ada yang mau disampaikan, Bro Dominic? Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak pakai handset, ada handset tidak? Coba bantu dulu Asga biar. Tidak Umi, ini jaringannya kalau saya buka kamera jadi suaranya Ya, itu biasanya putus-putus. jaringan dari handphonenya. Oh, biasanya. tidak usah buka kamera. Iya. Tidak usah buka kamera. Oke, Dominic ini agamanya apa, Bro? Saya dari Katolik Umi. Oh, Katolik. Apa yang mau disampaikan Bro Dominic? Iya, saya support banget ya dengan PS Loading ya. Pokoknya terkeren dan terbaik lah ya. Dia bisa menumbalkan ya semua pendeta di Indonesia. Itu buat saya sangat bangga dan sangat keren. Bangga. Tapi abang sendiri Katolik? Yes. Iya, saya Katolik. Contoh Bangga. ya, ketika paman PS Loading dia bertemu dengan Budi Asali ya, dia seolah gelar S2 loh. Bukan kaleng-kaleng. Ketika PS Loading ya membaca Matius 7 ayat 22 dan 23, apa dia bilang? Ilmuku belum sampai di situ. Mantap. Ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman Protestan di bawah, ya, belajarlah, ya, Alkitab itu, ya, jangan alergi dengan Al-Quran. Nggak boleh, saudara. Al-Quran itu bukan hanya untuk satu kaum, tapi buat semua kaum.
Mari Dominik kita ini menuju. agamanya sekarang masih Katolik. Iya, masih Katolik Umi. Ya. Karena saya meyakini, iya, berdasarkan KGK 841 Umi. Iya. Jadi kita menyembah kepada Allah yang rahim. Allah yang tunggal. Keren loh, abangnya tahu. Gitu. Walaupun cara kita beribadahnya mungkin nggak sama gitu, tetapi tujuan kita kepada satu Allah. Kalau enggak, kalau mereka begitu, Dek. Kalau mereka Asga di dalam katekisasi mereka itu apa namanya dokumen-dokumen magisteriumnya itu ada pernyataan dari paus mereka hasil konsili Vatikan kedua itu bahwa mereka menyatakan bahwa umat Islam itu menyembah kepada Tuhannya Abraham juga gitu. Itu mereka, bukan kita. Kalau bagi kita kan tidak. Kalau mereka iya, kalau bagi mereka begitu. Dan kita tidak masalah dengan hal itu klaim mereka. Yang penting kan kalau kita umat Islam itu tidak boleh mengklaim, kita harus patokannya kepada Quran dan hadis. Ya, jadi Dominik, apalagi deh yang mau disampaikan? Iya, saya mau malam ini ada lagi bertemu kah supaya saya nonton jam berapa? Ada sebentar lagi sama Asga itu. Asga jam berapa, Dek? Bertanya ke Bang Dominik ini. Boleh, Dek. Boleh lanjut. Boleh. Handle aja, Dek, handle ya. Uni sebentar aja Uni jangan lama-lama, sini aja. Oh, yaudah. Lanjut. Bang Dominik bilang salut sama Bang Loding ya tadi ya? Yes, saya salut banget. Sementara Bang Dominik masih keyakinan Katolik. Iya. Dengan penyampaian Bang Loding yang Bang Dominik sering simak, nggak terpanggil jiwa Bang Dominik untuk mengikuti apa yang dipelajari sama Bang Loding? Ya, saya rasa kalau Bang Loding atau teman-teman Islam, ya, tadi kan saya bawanya rempel semok dada keliling. Yang mau si Zoya eta 7 ready ya Bunda. Yang suka boleh gasken. Semok dada keliling sayang. Rosi 2 Kak, Rosi 2 boleh. Sini Rosi 2. Bahan kita rayon premium. 21 ya sayang ya. 21 2. Juli 9 11. 21 2 lagi. Kita pakai 2 lagi ya. Karena 2 ini paling menarik ya. 2. Rosi 19 Kak. 19 Honstut nih. Nih salur kuning. Oke, Rosi 19 ini ya. 19-nya PO. Bahannya rayon premium. Juli sebentar ya. TB 140 kepanjangan Kak ya. Kakak, Rosi 2 gasken yuk. Rosi 2 gercep. Kamu mau kode 2 gercepin yuk. Kode 2. Kode 2 ini motifnya bagus ya. Etnik itu sayang, bunga-bunga etnik. LD berapa Kak? LD melar ke 125, panjang 135 sayang. Panjang 135, paha 90. Bunda mau yang dipakai ambil di kode Rosi 2. Rosi 2 Besti. Rosi 2 ya. Cakep banget. Ini bisa sampai BB 85 ya. 85 bisa pakai dari BB kecil aman. Dari BB kecil aman sayang. Buat yang mau dipakai boleh ambil di atas 1 di kode 2. Kakak PO-nya 2 minggu aja ya Kak, nggak sampai sebulan. PO-nya 2 minggu aja Kak, nggak sampai sebulan sayang. Gercepin. Yang mau dipakai boleh gasken. Kakak mau pipis gimana tuh Kak? Lucu tapi gampang kok, ini tinggal diginiin aja kalau mau pipis ya. Tinggal buka aja, nggak ribet sayang. Rosi 2 yang dipakai Bunda gercepin. Rosi 2, eta 1 Rosi 2 ya. Eta 1 di kode Rosi 2. Rosi 2 sayang, Rosi 2. Yang dipakai LD-nya melar 125, panjang 135, tanggal 14 sampai nggak Kak? Bisa Beb, Kak Wahyu. PO-nya nggak lama sayang, ini udah dari awal bulan kemarin buka PO-nya. Ya. Berarti kalau mau pipis lepas dari atas Kak? Iya. Iya dong. Cantik ya. Yang suka boleh gercep ya Kak ya. Yang suka boleh gercep, ayo. Cantik sayang. Kamu pasti bisa ketagihan kalau pakai ini ya.
Ini nggak ribet sama sekali sayang pecinta. Bunda, jumpsuitnya nggak ribet dipakai. Sesimpel dan segampang itu. Yang mau dipakai boleh ambilnya di eta 1 ya. Kakak cantik eta 1, eta 1. Rosi 2. Kakak boleh gaskan ambilnya di kode Rosi 2 ya. Rosi 2 kakak sayang. Nggak ada ukuran kak. All size beb. Dari BB 40 kilo sampai 85 masuk sayang. Dari BB 40 kilo sampai 85 masuk ya bunda ya. Yang mau dipakai boleh gercep yuk. Ambilnya di kode Rosi 2 bunda. Rosi 2 Rosi 6 kak. Rosi 6 boleh. TB 146 kepanjangan. Rosi 6 ini sayang. Cantik sekali. Kakak 6. Bagus ya, ini motif baru beb. Baru foto tadi. Kode 9 ini sayang. PO 1 minggu lagi. Kakak 150 boleh potong kalau kepanjangan ya. 146 kepanjangan banget. Rosi 9 sayang. Rosi 9 bunda. Gercepin. Rosi 9. Mantap ya. Panjangnya 135 kak. Panjangnya 135 kakak cantik. Ini. Plastiknya kak. Gak ada yang ngomong gitu ya. Nggak ada. $170 aman, nggak ngatung. Ambil HP Vigor. Lagi cas. 150 kelelep sayang. Dut, itu casannya lo yang ambil ya? Iya. Lo colok di situ. Kenapa? Lo nih tadi Aceh ngamuk-ngamuk tuh. Taruh balik lagi aja. Bising ah mulutnya. Kakak Rosi 1 kak. Rosi 1 siap. Rosi 1 ready ya kak ya. Rosi 1 ready stock, tidak PO, siap kirim sayang. Kakak dipakai di kopi, kodenya 39 ya kak ya. 39 di sini kode 2. Yuk gercep yuk. Kode berapa? Kode 1 sayang. Kode 1. Kode 1 ready ya. Yang Kode dipakai celana, memang celana. 39 yang dipakai kak. Nggak jelas gambarnya, kok nggak jelas? Keluar masuk lagi kak, blur itu. Blur ya, kalau blur keluar masuk lagi beb. JM2 kak eta 3. JM2 eta 3 boleh sayang. Hitam dordor ya. Hitam dordor kakak. Hitam dordor ready stock, tidak PO, siap kirim kak. Etalas 3 kode 2. Yang dipakai PO kak. PO ya, yang dipakai PO. Kakak Rosi 6 kak. Rosi 6 boleh. Rosi 6 ready nih. Rosi 6 kakak ready kak. Rosi 6 ready stock, tidak PO, siap kirim. Hitam panjang tadi kode berapa kak? Kode hitam. Ini 6 ya. Ini 6 baru sayang, ready stock. Dia udah ready nggak PO, siap kirim. Kode 9 kak. 9 ini sayang. Bunda 9 bun. Hitam 9 panjang. cantik banget ya. 9 cantik banget beb. Hitam panjang tadi kode 8. 37. 9 cantik ya. PO-nya berapa hari kak? 2 minggu kalau untuk yang kode 2 sama 9. Enggak sampai 2 minggu kayaknya ya beb ya. Bentar lagi udah ready kok beb. Ayo gaskan sayang. Kakak mau yang dipakai boleh ambil yuk. Gercepin. Kode 11. Kopi kode 37 kak. Ih cantik banget. Bunganya 3D ya. 3 dimensi beb. Bunganya 3 dimensi. Bunganya 3 dimensi sayang. Ready ya. Ready kak. Ready stock, tidak PO, siap kirim. Untuk motif yang kupegang. Etalase 6 ready nggak kak? Queen 1. Queen 1 masih Ready PO semua. kan? Hah? Emang udah ready? Queen udah ready semua. Emang ya? Queen udah ready semua. Bawa Queen aja kali ya. Queen. Pakai Queen 1 ya. Queen merah. Queen 1 udah ready beb. Yang dipakai tas 1 kode 2 sayang. Rosi 22 kak. Rosi 22 macan beb. Rosi 23 kak. Rosi 23 boleh sayang.
Kok ini sekarang live-nya? Rosi 23 ini ya. PO dulu ya kak, yang dipakai iya PO dulu sayang. Yang mana, motif berapa? Ada yang ready juga ya beb ya. Nggak semuanya PO soalnya beb. Nggak semua motif PO. Ada yang ready nih, kode 1 ready. 06 nggak ada sampel Kak Siva. Kode 1 ready. Kalau untuk yang dipakai kode 2 ya, PO ya. Yang dipakai PO-nya 2 minggu sayang. JM10 21 kak. Oke, 21 apa ya? Ini JM10. JM21 etalase 3 ya, kode 21. Oh. Kakak Rosi 19 kak. Iya, bentar ya. Bentar ya, bebek. 21 dan 10. 21 dan 10. 10 ready, 21 PO. Ya. 19 PO enggak kak? 19 PO cantik. Kalau Rosi 19 PO ya. Nih, ini motif Rosi 19 nih. Cuma ada kensinya baru keluar. Etalase 3 ya, kode 10. Ini untuk etalase 1 kode 19. Ya. PO-nya di 1 minggu atau 2 minggu lagi sayang. Gaskan ya bun. Yang suka ambil yang kensi di eta 3. Kalau yang berlengan ambil eta 1. Warna paling unik yang mana kak? Ini 2. Rosi 3 kak sepi. Rosi 3 ini sayang. Rosi 3. Rosi 3 ya beb. Rosi 3 cantik kali. Rosi 3 warna mocha. Warna mocha sayang. Kode 3 ya. PO sama. Semingguan ya. Rosi 8 kak, lihat kak. Rosi 8 boleh. Yang dipakai Rosi 2 ya beb. Rosi 2 kakak sayang. Rosi 2, Rosi 2. Ini 8 nih. Cocok gak kak buat ke pantai? Ih cantik ya. Ke pantai boleh ambil yang dipakai. Boleh ambil kode 9, kode 21, kode 3, kode 19. Ih banyak ya. Kakak ini kode 8 nih. Ready stock. Kode 8 ready stock bun. Gasken. Emang kayak gini ya sekarang ya? Apa tuh? Nggak tahu live-nya jadi gini. Nggak tahu, mungkin itu toko kali makanya kayak gitu. Soalnya dia ada lelang dan beli sekarang. Kakak dipegang hitam kode berapa kak? Ini etalase 3 sayang. Eta 3 yang versi Kensi. Versi Kensinya di etalase 3 sayang pecinta. Bunda LD-nya sama ya, 125 maksimal, panjangnya 135. Pahanya 90 juga. Cara pakainya gampang, melarin masukin kaki, tarik ke atas ya. Kalau yang lengan panjang kak, bukan lengan panjang beb. G13 kak. Lengan 7/8 eta 1 ya. Kode 3, kode 8. Cara makainya gampang sayang, melarin aja karetnya. Masuknya dari atas memang. Ya, semua jumpsuit emang masuknya dari atas beb. Yang dipakai celana ya kak ya. Yang dipakai celana yuk gercepin. G13 Juli. G13 bunda, panjang 133, LD-nya 120. LD-nya 120. Juli. Beda kak, kode berapa kak yang dipakai? Kodenya di kode 2. Juli 13 kak, Juli 13 boleh. Kode berapa yang dipakai? 2. 13 tadi beb, 13 yang kupegang tadi loh. Yang dipakai celana ya kakak ya. Kakak kode 8 hitam kak. Panjangnya 135 sayang, pahanya 90. Ya ini ready nih. Kakak boleh ambil di atas 1 yang dipakai ya. Eta 1. Etalase nomor 1. Ini ready beb. Motif yang kupegang ready stock ya. Langsung kirim besok sayang. Besok hari Sabtu. Ayo gercep yang mau kebagian gasken. Mentok LD berapa kak? 125. Busui bisa, tinggal digini aja. Nah ya, gampang sayang. Kiriman terakhir besok. JM32 kak, JM32 boleh. Minggu gak ada. Ini apa ini udah habis dud? Udah habis, 13 apa dong? 13 habis. Oh iya habis. Kakak 165 ngatung gak kak? Ngatung, enggak. Aku 165 sayang. Ya,
165 masih aman, Beb. Masih di bawah mata kaki. 75, 57, Kak. 57 bisa. JM32 enggak salah salur hitam deh, bentar ya. Ya. Nih, Salur JM10. hitam. Salur hitam 32. Aku 78, Kak. 160. Cakep. Masuk, Beb. Aku BB-nya di 48. Tinggi aku 165 cm. Eta 2 kode 6 Azura 6. 156 nutup kaki, Beb. 156 nutup kaki. BB GPO 59 Kaiin. cakep. Ready Kaiin. Ini untuk etalase 2 ya, salur pink ya. Cantik banget ya ampun, imut kali warnanya BBM. Warna pink, pink manja ya. Eta 2, panjang celana 100